Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gapai kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Di bulan Ramadan ini, banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, mana yang lebih afdol, sholat tarawih atau sholat tahajud? Meskipun sama-sama dikerjakan pada malam hari, tapi keduanya tentu memiliki banyak perbedaan. Dan perbedaan ini penting untuk diketahui agar kita paham hukumnya dan tidak serta-merta menyamakan keduanya. Nah pemirsa, untuk membahas tema terkait mana yang lebih utama, tarawih atau tahajud ini, seperti biasa sudah hadir bersama kita di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai ya? Sehat, sehat. Terima kasih senantiasa setia berbagi ilmu kepada kita semua. Di bulan yang baik ini. Semoga senantiasa sehat ya Pak Kiai ya. Amin, amin. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai. Ya. Iya, kita tuh sebenarnya basicnya tuh sudah paham ya. Oh tahajud tuh yang saya pahami ya harus tidur dulu gitu. Kalau tarawih memang khusus dilaksanakan di bulan Ramadan. Tapi sebenarnya di antara keduanya apa yang berbeda? Atau apa yang kemudian bisa kita pelajari dari fikih keduanya? Sebetulnya dalam konteks ini ada satu istilah lagi yang biasa diucapkan oleh umat Islam, yaitu qiyam. Qiyam. Ya, qiyam, baik qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Itu berangkat dari surah Al-Muzammil kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Tapi nanti di sana juga dikatakan wa minal laili fatahajjat. Jadi di satu surah itu ada yang menyebutkan tahajud secara khusus di malam hari, ada yang memerintahkan qumil lail, bangunlah di waktu malam. Dari situ ada istilah namanya qiyamul lail. Nah, oleh karena itu ini istilah yang tiga ini dipakai oleh ulama untuk membeda-bedakan. Ya. Jadi payung yang besar itu namanya qiyam. Qiyamul lail, bangun di waktu malam. Jadi qiyam itu bangun. Bangun di waktu malam asal katanya. Dalam kaitan dengan Ramadan, itu ada namanya qiyamu Ramadan. Dari hadis Nabi yang man qoma Ramadana, imanan wahtisaban. Oleh karena itu ulama mengatakan, ada qiyamul lail itu artinya khusus, itu adalah sholat apapun yang dilakukan di malam hari. Kalau sudah bicara qiyamul lail, maka di situ sholat tahajud masuk, sholat tarawih juga masuk. Gitu. Kalau kemudian ulama memaknai lebih khusus, lebih umum lagi terkait dengan qiyam Ramadan, diartikan semua aktivitas yang dilakukan di malam hari, ya itu diartikan sebagai qiyamu Ramadan juga. Misalnya zikir, misalnya tadarus, misalnya membaca Quran. Tidak harus dalam bentuk sholat. Itu adalah pemahaman ulama. Ya terserah. Ya mau kita pahami qiyam itu harus dalam bentuk sholat, mau qiyam itu semua aktivitas kebaikan yang dilakukan. Itu semuanya ada rujukannya dari pandangan ulama. Kemudian bicara tentang tahajud dan tarawih. Kedua-duanya itu memiliki banyak kesamaannya dulu. Oh banyak kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama sunnah. Oh sama-sama sunnah, betul. Kalau mau naik pangkat itu sunnah muakkadah misalnya. Kemudian sama-sama bagian dari sholat malam. Sama-sama bagian dari sholat yang harus dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, karena Nabi bersabda sholatul laili itu masna. Ya, nanti ada hadis Aisyah yang menceritakan bahwa Nabi itu di Ramadan atau di luar Ramadan itu tidak pernah sholat melebihi 11 atau 13, yusolli arba'an. Nabi sholat 4, ya, kemudian 4 lagi. Itu sebagian ulama menafsirkan bukan 4 rakaat jadi 1. Tapi Nabi melakukan 4 rakaat dalam 2 sholat secara bersamaan. Nanti selesai 4 rakaat ini Nabi istirahat. Ya, nanti ada ceritanya lagi nanti bagaimana di Mekah nanti kita bahas. Nah, itu adalah sholat tahajud sama-sama 2 rakaat, 2 rakaat, sama-sama di waktu malam, sama-sama sunnah. Nah, yang mau ditanyakan bedanya di mana? Beda yang pertama, sholat tarawih itu sunnahnya dari Nabi itu dilakukan di awal malam. Di awal malam. Habis Isya. Sementara tahajud semakin malam itu semakin afdol. Yang beda apa lagi? Sholat taraweh itu disunnahkan dilakukan dalam keadaan berjamaah. Sementara sholat tahajud itu disunnahkan dilakukan secara individu. Ini adalah gambaran besar antara taraweh dengan tahajud. Tahajud bisa dilakukan sepanjang tahun. Tetapi taraweh hanya dilakukan di bulan Ramadan.
Nah itu yang membedakan antara tahajud dengan taraweh. Oke. Jadi kalau misalnya sudah tahu ini bulan Ramadan, Nah, momentumnya adalah taraweh, ya laksanakan gitu ya itulah Pak Kiai. yang kemudian dipahami oleh mayoritas ulama bahwa yang lebih afdol orang itu melakukan sholat taraweh di bulan Ramadan. Ya, jadi ketika dia sudah bertaraweh di masjid, kemudian sudah sholat witir bersama imam, maka bagian dari ibadah sholat malamnya itu sudah tertunaikan dengan baik. Nah, jangan bertanya kemudian, kan bagus lagi Pak, kalau nanti sholat menjelang subuh. Siapa bilang itu tidak baik? Tetapi kemudian agama Islam yang penuh rahmat ini boleh jadi melihat pada aspek kaum wanita yang menyiapkan sahur. Betul. Kan ada kesedihan kan, suami saya enak ya bermunajat sama Allah, saya sahur. Nah ketika itu dikatakan beda kan kalau sekadar suami baca Quran dan sebagainya. Oleh karena itu kata ulama yang afdol dia sholat taraweh. Kalau dia sudah paketan dengan witir, maka ketika dia bangun sahur, dia tinggal melakukan sahur. Ada waktu yang cukup, dia bisa berzikir, dia bisa membaca Quran. Dia tidak melakukan sholat malam lagi. Karena dia sudah melakukan sholat malam yang harus dikerjakan terakhir. Itu namanya sholat witir. Bersiap-siaplah untuk tidak terlambat sholat subuh. Begitu azan, dia boleh melakukan sholat sunnah yang juga memiliki keistimewaan. Kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus dari dunia dan seisinya. Nah, berarti kalau misalnya kita masih pengen nih dapat pahala tambahan karena sholat tahajud Pak Kiai, itu caranya adalah jangan sholat. Ada tata caranya, betul. Ya, menurut pandangan ulama yang saya belajar dari mereka, itu tidak sholat witir. Jadi dia sholat taraweh. Nanti ketika imamnya witir, dia punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia menyempurnakan. Itu namanya yashfa. Menggenapkan sholat witirnya. Misalnya imam itu kan kalau sholat witir 2 rakaat dan 1 rakaat. Itu yang lazim dikerjakan. Nah begitu dia sholat yang 2 rakaat witir, kita niatnya tetap saja sholat sunnah. Gitu loh. Kemudian begitu imamnya witir 1 rakaat, kita bangun. Karena bangun kan nggak jadi witir, jadi 2. Itu yang pilihan pertama. Ya, tapi ada banyak orang yang tidak sanggup melakukan itu karena takut. Nanti semua orang sudah salam, dia malah bangun. Jadi pemandangan yang aneh di masjid. Gitu. Nah, kalau mau seperti itu, sebaiknya dia mundur saja. Ketika imam sudah mau melakukan sholat witir, ya mundur dalam artian memberi kesempatan untuk shaf itu dirapikan. Nah itu makanya bisa kita lihat di Masjid Madinah dan di Masjid Mekah itu kan ada jeda masa kan. Begitu selesai 20, diam dulu tuh. Maka kita lihat ada orang yang bangun. Nah orang yang bangun tuh dia ingin mungkin menambah tahajud malam harinya, itu boleh. Tapi kalau dia mau menyempurnakan dengan imam, itu juga tidak kehilangan keistimewaan. Berarti dia khatam sama imam dalam kondisi berjamaah. 1 rakaatnya dapat 27 lipat dan sebagainya gitu. Jadi tergantung apa yang kita mau aja ya Pak Kiai. Asal ada tata caranya. Asal ada tata caranya. Baik. Nah soal tarawih nih, 20 atau 28 Pak Kiai? Ini selalu jadi pertanyaan. Iya dan itu sebetulnya permasalahan yang sudah harus selesai hari ini. Nggak berdebat lagi ya. Jadi sebetulnya ada yang menarik dari konsep sholat taraweh. Hadis yang diriwayatkan Aisyah tadi itu menjelaskan bahwa Nabi itu sholat pada Ramadan dan di luar Ramadan tuh hanya 11 atau 13 riwayat hadisnya begitu gitu loh. Tapi ada yang unik ya, ketika sahabat Umar itu melihat kondisi. Jadi kita sebelum menjelaskan bilangan rokaatnya, itu harus tahu kondisi sholat taraweh di masa Nabi. Jadi secara historis kita harus paham. Jadi Nabi ketika sholat taraweh itu tidak setiap malam. Tidak setiap malam. Bukan karena Nabi nggak mau taraweh. Ya, tapi Nabi khawatir kalau Nabi kerjakan secara istiqomah di masjid berjamaah, nanti dipahami bahwa itu adalah paket puasa Ramadan. Wajib untuk sholat taraweh. Nah, Nabi kemudian tidak sholat taraweh berjamaah di masjid. Tapi bukan berarti nggak taraweh nih. Nabi pulang ke rumahnya. Saya udah mau, berarti boleh nggak taraweh nih Pak. Nabi kemudian sholat di sana dengan istrinya. Tapi sahabat kan nggak ada WhatsApp, nggak ada medsos. Sahabat memahaminya Nabi nggak taraweh. Oh berarti kalau gitu taraweh itu hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat pahala.
Kalau tidak kan tidak berdosa. Apa yang terjadi? Kalau Nabi tidak keluar dari rumahnya ke masjid, maka sahabat itu membuat kelompok. Tergantung gurunya. Kalau dulu saya ngajinya sama Abdullah ibni Mas'ud, maka saya akan sholat di belakang Abdullah ibni Mas'ud dengan bacaan yang dibaca oleh Abdullah ibni Mas'ud. Kalau saya dulu ngaji sama Ubay bin Ka'ab, ini sahabat-sahabat yang ahli Quran, maka saya sholat di belakang Ubay. Kalau saya dulu belajar misalnya dengan Sayyidina Utsman, maka di dalam masjid itu banyak sekali kelompok-kelompok berjamaah gitu loh. Nah, pada masa Sayyidina Umar menjadi khalifah pemerintahan, itu setelah wafatnya Nabi, setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, kenapa kita tarawih masih kayak begini ya? Kalau Abu Bakar keluar rumah, Abu Bakar jadi imam. Nanti Abu Bakar nggak datang, jamaahnya begitu-begitu lagi. Ini kan dulu dikerjakan itu oleh Nabi karena ada alasannya. Alasannya jangan sampai orang itu memahami tarawih sebagai bagian dari kewajiban. Sekarang kan semua orang sudah tahu kalau tarawih itu hukumnya sunnah. Kata Sayyidina Umar, kenapa ya nggak saya kumpulkan saja ala imamin wahidin? Hala, kata Umar, jama'nahum ala imamin wahid. Maka kebiasaan Sayyidina Umar itu nggak pernah memutuskan sendiri. Diputuskan secara beramai-ramai. Dia kumpulkan semua tokoh masyarakat di Madinah. Ini pandangan saya ya. Kata Sayyidina Umar, kata hadirin, betapa bagusnya pandanganmu Umar. Kita mulai besok sholat berjamaah saja yang tekun. Kata Umar, siapa imamnya? Ya Anda sebagai pemimpin, tapi suara saya kan tidak bagus. Maka diadakan audisi lah kalau bahasa sekarang. Siapa yang pantas untuk menjadi imam di masjid Rasulullah? Maka diputuskan Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay ini suaranya bagus. Maka diputuskan tuh, Ubay, kamu besok mimpin sholat taraweh. Tidak ada lagi imam lain di masjid ini. Maka ada pertanyaan yang menarik itu. Ubay bertanya sama Sayyidina Umar, berapa rakaat sholatnya? Nah, itu menunjukkan bahwa sahabat memahami rakaat dalam taraweh itu tidak ada bilangan tertentu dari Nabi. Kalau memang betul hadis Aisyah dipahami Nabi mengatakan sholat di bulan Ramadan itu 11 atau 13, maka Ubay bin Ka'ab kan tidak perlu bertanya. Gitu loh. Tetapi kemudian Ubay bertanya, dijawab secara bijak oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, dulu Nabi sholat itu, satu rokaat itu bisa surah Al-Baqarah loh. Nabi itu sholat taraweh itu memang 11 rokaat atau 13 rokaat. Tapi kata sahabat, kita ini kalau nggak lari ke rumah, mungkin nggak sempat untuk sahur. Itu menunjukkan panjangnya bacaan Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, dulu panjang begitu, kan imamnya Rasulullah, makmumnya Abu Bakar. Sekarang boleh jadi imamnya Abu Gosok gitu, ya. Yang mungkin levelnya berbeda. Itu kebijaksanaan seorang pemimpin. Betul. Kata Sayyidina Umar, Ubay, kamu jangan baca sepanjang bacaan Rasulullah. Tapi kan kemudian timbul pertanyaan, berarti pahala kita berkurang dong Amirul Mukminin Umar, karena nggak sepanjang bacaan Nabi. Apa kata Sayyidina Umar? Kita pendekkan bacaannya, kita tambahkan rokaatnya. Kata Sayyidina Umar, mulai besok ya, kita tarawihnya 20 rakaat ya. Maka terjadi itu 20 rakaat ala imamin wahidin. Disaksikan oleh ribuan sahabat di masjid Madinah. Umar ketika menyaksikan itu mengatakan begini, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebagus-bagusnya bid'ah itu ini. Dari situ ulama sepanjang masa itu mengatakan bid'ah itu ada dua. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang baik itu apa? Yang sesuai dengan tuntunan agama. Sholat tarawih itu tidak pernah Nabi menjelaskan tata caranya secara detail. Nabi hanya bersabda, man qoma Ramadana imanan. Yang penting penuhi bulan Ramadan itu dengan qiyam. Nah, menariknya Mila, maka di Madinah itu terjadilah tarawih 20 rakaat. Disebarkan ke semua negeri muslim pada masa itu. Semua mulai hari itu tarawih 20 rakaat. Maka kalau kita buka buku fikih manapun, itu bilangan rakaat tarawih itu cuma 20. Nggak ada dalam buku fikih manapun yang dikarang ulama besar di masa lalu yang mengurangi jumlah tarawih itu dari 20, nggak ada. Semuanya 20. Nah, kalau yang lebih ada, siapa? Di kemudian hari Imam Malik nih. Imam Malik menambahkan 16 rakaat lagi. Menjadi 36 rakaat untuk sholat tarawih di Madinah. Kenapa? Karena semangat Ramadan itu
adalah memperbanyak pahala. Oke. Orang Mekah ketika taraweh itu setiap 4 rakaat 2 sholat istirahat. Nah, istirahatnya mereka gunakan untuk tawaf. Ini orang soleh nih. Orang soleh itu kalau capek sholat baca Quran. Kalau saya capek baca Quran tidur gitu. Nah, jadi beda banget beda ya, banget. ya, Masya Jadi Allah. tarwihahnya, hiburannya, gitu. mereka tawaf. Tawaf. Di Ka'bah. Kata Imam Malik, berarti pahala orang Mekah ini lebih banyak. Nih, double nih. Double, karena setiap paket 4 rakaat dia tawaf sekali. Maka ditambahkan jumlah sholatnya itu. Nah, itulah semangat terawih. Jadi kita nggak perlu memperuncing ya. 13 atau 20 tinggal pakai ukuran. Kalau bacaannya pendek, panjang jumlah rakaatnya. Kalau bacaannya panjang, boleh rakaatnya diperpendek. Jadi alhamdulillah ini dapat pencerahan ya Pak Kiai. Jadi 20 atau 8 itu kita sudah tahu nih sejarahnya seperti apa dan terserah kita mau pilih yang mana ya. Masya Allah. Pak Kiai kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Tarawih atau Tahajud. Mana yang lebih utama? Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, mana yang lebih banyak pahalanya? Sholat tarawih ngebut dapat banyak rakaat atau sholat tarawih pelan dan khusyuk dapat sedikit rakaat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mas Asrofi nih Pak Kiai. Kan suka gitu biasanya pas Ramadan. Pertanyaannya dahsyat juga gitu. Ini. Iya. Jadi sebetulnya sholat itu pada prinsipnya yang diminta memang khusyuk. Iya. Karena sholat itu yang diterima oleh Allah itu sholat yang khusyuk. Tetapi yang unik khusyuk itu tidak dijadikan syarat dan rukun sholat. Kita ngaji dimanapun, syaratnya sholat apa? Ya wudhu, suci pakaian, suci tempat, menghadap kiblat, berdiri, itu namanya syarat sholat kan. Nanti rukun sholat ya takbiratul ihram, kemudian baca fatihah, kemudian ruku, sujud dan begitu seterusnya ya. Nah, tetapi kemudian ulama mengatakan untuk titik temunya khusyuk itu digambarkan dengan tumak ninah. Tumak ninah itu bahasa gampangnya kan tenang. Tenang ketika berpindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Oleh karena itu ini yang diminta di dalam sholat apapun, termasuk sholat taraweh. Nah, adapun cepat atau lambat itu akan melihat kepantasannya gitu. Kalau saya melihat gerakan orang dan itu saya tidak saru, dia sedang sholat, sedang bermunajat kepada Allah, maka boleh jadi menurut ukuran orang lain itu cepat. Tapi boleh jadi menurut orang lain itu biasa saja. Nah, di Indonesia ini ya itu ada gerakan yang cepat banget ya. Tapi kemudian saya tanya, alasannya kenapa? Karena dulu di awal-awal Islam masuk ke Indonesia, itu kan masyarakat kita petani yang sangat capek mengolah tanah di pagi hari dan di siang hari. Jadi mereka malam itu kalau diajak ibadah panjang-panjang, itu mereka akan kemudian justru antipati terhadap ibadah. Maka beberapa kiai di masa lalu itu melakukan gerakan yang kelihatannya cepat. Nah, kita seperti tradisi di Gapai Kemuliaan ini kan tidak ingin menghakimi dan menghukumi orang. Tetapi kemudian kita harus memahami konteksnya. Kalau cerita itu benar, maka dia sah saja dilakukan dalam konteks seperti itu. Tetapi ketika kesadaran beragama sudah semakin tumbuh, pengetahuan terhadap apa yang seharusnya dilakukan di bulan Ramadan, kemudian rasa capek itu sudah berbeda hari ini dengan dulu. Misalnya dulu petaninya nyangkul, sekarang sudah pakai traktor misalnya. Maka seharusnya ke tradisi yang ada di masa lalu, ketika konteksnya sudah berubah, itu ya harus kita robah kan. Nah, itu ingin saya katakan, jadi
pahala itu kan sebetulnya urusan Allah. Iya, betul. Itu urusan Allah. Tapi dalam kondisi, misalnya saya sholat taraweh dengan santri saya cepat-cepat dan tidak ada alasan yang membuat itu cepat. Rasanya itu tidak sopan dengan Allah. Betul. Kan ketika kita berdiri, itu diajarkan dalam ihsan itu kan. Ka'annaka tarawlah. Kita seakan-akan sedang berhadapan dan melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu. Kalau seandainya Allah, kamu tidak bisa melihat Allah. Fa'innahu yaroka. Pertanyaannya, apa pantas saya melakukan munajat dan beribadah dalam gerakan yang sudah keluar dari kepantasan. Jadi kalau ada orang sholat taraweh 20 rakaat di Indonesia ini, dalam rentang waktu 30 menit sampai 45 menit, itu buat ukuran hari ini itu sudah baik. Tapi kalau 20 rakaat selesai dalam waktu 10 menit, nah itu kayaknya juga. Itu rasanya nurani kita tidak menerima itu. Itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Sepakat Pak Kiai. Nah Pak Kiai, ini terkait juga dengan fikih sholat tarawih misalnya. Karena uzur syar'i misalnya ketiduran, kita belum sempat sholat tarawih ya. Itu setelah bangun boleh ya? Ya boleh di rumah. Batasnya gitu. berarti batasnya sebelum subuh gitu. Sebelum Karena itu adalah sholat malam kan. Itu saja. Oke. Jadi sebenarnya sudah clear ya bagaimana sholat tahajud, bagaimana sholat tarawih. Jadi kemuliaannya itu kalau misalnya kita menjaga sama-sama mulia. Nah kemudian ulama sekarang kan menambahkan kayak di Mekah, di Madinah itu tarawehnya biasanya 20 rakaat. Terus nanti ditambah sholat tahajud malam 10 rakaat, kemudian ada witirnya 1 atau 3 rakaat. Kan gitu kita sering lihat di televisi. Nah orang bertanya kan, tahajud itu kan biasanya dilakukan sendiri-sendiri, ya kan, dan tidak dilakukan secara berjamaah, tetapi dilakukan di Mekah dan di Madinah. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya ketika mausimul khair, masa-masa yang baik kayak Ramadan, itu tidak ada salahnya juga kita berusaha untuk menambah pahala. Misalnya begini, kalau tahajud itu diserahkan sendiri-sendiri di rumah, kasihan orang yang imannya masih lemah. Boleh jadi dia tidak mendapatkan kebaikan yang bisa dia dapatkan. Tapi begitu ada kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid, kan boleh jadi dia berangkat ke masjid. Kan orang itu tidak melakukan sholat tahajud, ada yang mungkin merasa, saya ini hafalan Qur'annya kulhu, masa tahajud kulhu lagi. Ingin membaca yang panjang dia nggak hafal. Tapi kalau dia kemudian disediakan sarana itu di masjid, kan itu mengajak dia kepada kebaikan. Itu yang sebetulnya saya pahami dari ulama-ulama, dari guru-guru saya yang kemudian menganjurkan ketika pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu ditambahkan dengan sholat qiyam dan tahajud berjamaah. Masya Allah. Jadi itu tadi ya, biasanya sholat tahajud itu sendirian gitu ya. Kalau dilakukan berjamaah hanya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah kalau kebalikannya Pak Kiai, jadi kalau sholat tarawih itu juga nggak harus berjamaah sebenarnya ya? Kita bisa boleh dilakukan secara sendiri. Tetapi ketika berjamaah dia mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan jamaahnya. Baik. Pak Kiai, seperti biasa kita harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Tarawih atau Tahajud, mana yang lebih utama. Pak Kiai, mungkin saya sempat terlupa di awal pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita dari bahasanya nih, Tarawih itu tuh dari asal itu dari katanya tarwihah. Tarwihah itu dari rohah. Rohah itu istirahat, nyaman, happy, relax. Itu asal katanya tarawih. Jadi gitu. Sebenarnya sholat sunnah ini itu dikerjakan dengan relax ya, dengan santai nyaman, sebenarnya. Dan penuh kegembiraan. Oke. Oleh karena itu di banyak negara Muslim itu suasana dan kondisi masing-masing negara itu memberikan warna yang berbeda. Saya pernah berada di negara-negara di Timur Tengah itu di era 90-an sampai 2000-an yang kebetulan Ramadan itu selalu jatuh di musim dingin. Maka saya juga dulu pertama kali kaget karena semua orang ke masjid itu ya, itu rata-rata membawa termos. Gitu loh, kayak ibu-ibu mau piknik gitu ya, dengan gelasnya gitu. Ada yang gelas dari kertas, ada yang dari plastik, bahkan juga membawa cangkir yang dibuat dari
apa kaca, porselen dan gitu ya. Itu berangkat ke masjid. Jadi nanti begitu assalamualaikum warahmatullah, karena kan kadang-kadang yang baca, saya dulu di Mesir bahkan itu pernah ikut sholat taraweh yang setiap malam tuh lebih dari 3 juz gitu loh. Kalau di Masjidil Haram dulu saya ikut pertama kali saya masuk ke kota Madinah itu tahun 92, itu kan 1 juz 1 malam ya. Ini lebih dari 3 juz. Saya pernah bahkan itu mendapati ada yang 5 juz. Itu kalau di Indonesia Pak Kiai? Mungkin sudah bubar iya. ya. Karena rokaatnya juga pendek ya. Kalau di Saudi kan rokaatnya 20 ya. Kalau sebagian masjid di Mesir itu rokaatnya 11 ya, tapi panjang. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullah, itu masing-masing orang tuh ingin berbagi gitu ya. Ada yang berbagi kopi jahe, ada yang berbagi lemon tea panas, ada yang berbagi bahkan kue-kue panas itu dikirim sama istrinya gitu ya, pakai tempat yang tetap terjaga kehangatannya. Iya, jadi minum dulu, makan kue dulu, kemudian sholat lagi. Nanti selesai itu bahkan di pertengahan taraweh itu ada ceramah. Kalau di Indonesia kayak kultum. Iya. Kalau di Mesir kadang-kadang lebih dari kultum, lebih dari 7 menit. Kadang 15 menit, 20 menit. Dulu saya bertanya kepada guru-guru saya di Mesir, kok ada ceramah di tengah-tengah? Dia katakan, namanya saja sholat taraweh. Tarwihah, ada rohah. Jadi kaki kita biar sebentar dia dibujur, itu juga baik ya. Jadi tradisinya itu imamnya rata-rata menguasai tentang tafsir Quran. Jadi nanti misalnya setelah 4 kali sholat misalnya, atau di 3 kali sholat dia berhenti. Nah, dia menguraikan apa yang dia baca tadi gitu loh. Sehingga kita setiap tarawih itu ingat, oh tadi baca surah Maryam, oh kemarin baca surah Toha, imamnya menjelaskan sebab nuzulnya singkat padat ya, nggak diuraikan detail. Nah, itu namanya tarwihah gitu loh. Nah, itu ketika saya kemudian datang ke negeri yang punya pas Ramadannya itu di musim panas, itu juga unik. Ada yang membawa termos-termos berisi air dingin, minum jus, karena mungkin kan panas ya. Jadi itu buat saya, itulah suasana yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Bukan saja hablum minallah dalam sholat dan munajat, tapi hablum minan nasnya itu. Jadi kita sudah terbiasa dulu membawa apa ke masjid. Karena memang rentang waktu tarawehnya panjang. Kemudian tantangan udaranya juga lumayan, sehingga ya seperti itu keadaannya. Jadi bisa dipraktekkan ya Pak Kiai, kalau di sini ya boleh dong. Asal bisa menjaga kebersihan. Betul. Ya kan, jadi dalam artian karena orang yang di Eropa atau di Arab yang saya saksikan itu sudah kan makanannya sederhana kan. Kalau kita kan bubur ayam, nasi uduk. Tapi jangan-jangan udah bawa nasi uduk malam-malam gitu kan. Repot. Kalau itu kan nggak hanya kayak biskuit, kemudian apalagi orang Arab tuh punya tradisi kan minum di gelas yang sama gitu. Jadi gelasnya satu dibagi-bagi ke sekian orang, berganti-ganti mulut. Ini gitu. Masih ya kan? Ya itu kan tidak perlu kita contoh juga. Kita bisa membawa gelas yang cukup. Kalau orangnya banyak kan tidak kemudian berarti harus satu masjid bergerak. Dan yang bergerak itu orang tertentu. Jadi ada orang di masjid itu, saya lihat banget ketika di Saudi atau di Mesir utamanya, ada orang yang tugasnya membawa minumannya dari rumah. Ada orang yang tugasnya nggak bawa apa-apa, tapi yang bagi-bagi. Itu indah. Nanti di tengah-tengah itu kadang-kadang ada makmum misalnya, imam mau baca apa ya? Sebelum sholat, imamnya udah ngasih tahu, nanti kita sampai juz sekian, kita mau membaca dulu lah. Itu kadang-kadang kita ngambil Quran kan di masjid ya. Nanti ada orang yang tugasnya mengumpulkan Quran-Quran yang udah kita baca. Jadi setelah kita baca Quran, kita tidak perlu mengembalikan kerak lagi. Tapi ada orang yang mengatakan, ayo sebentar lagi sholat, Quran dikumpulkan, dia yang menjadi petugas pengumpul Al-Quran. Ada petugas pengumpul gelas bekasnya. Ada yang ketika makan kurma itu, kita dibagiin kurma satu-satu, ditunggu. Dia bawa tempat sampahnya. Jadi kita makan, biji kurmanya ditaruh dia begitu. Nah kalau seperti itu, saya mendukung gitu. Karena saya semangat kalau kayak gitu ya, datang masjidnya juga masjid ramah lingkungan, juga ramah persaudaraan. Dan saya pikir istri-istri kita ya, istri saya, istri masyarakat yang lain juga semangat kan. Ada tambahan pahala tuh hanya dengan bawa termos, isinya teh panas. Mungkin kalau di Indonesia bisa jadi jus, ya kan, bisa jadi yang dingin gitu. Pak Kiai, ini
terlintas dalam benak saya. Jadi pas kita misalnya lagi sholat tarawih misalnya, kita juga boleh kan pegang mushaf ya untuk ini? Tidak sunnah. Oh, Jadi tidak. kalau kita tidak hafal Al-Quran dan imamnya hafal Quran, kita mengikuti dari bacaan imam. Okay. Nah, kapan orang sholat itu boleh membuka mushaf? Kalau memang tidak ada yang mampu. Misalnya di satu daerah, ya jangan sampai terjadi sih, nggak ada orang yang punya hafalan Quran kecuali Inna Atoina, Kulhu, dan Al-Fatihah. Sementara kan mau terawih, ini gimana caranya? Kalau dibaca itu berulang-ulang, kan rasanya jamaah juga gimana? Nah, dia boleh ya? membaca mushaf, tapi diusahakan tidak melakukan gerakan yang terlalu banyak. Misalnya mushaf yang besar, kemudian dikasih tempat yang dari besi itu diberdirikan. Jangan kemudian dia menggunakan mushaf handphone ke tangan dimasukkan. Jadi dia ketika baca Quran seperti itu. Kemudian ketika menggeser juga tidak repot dengan gerakan yang banyak. Masya Allah, banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Masya Allah, terima kasih Pak Kiai atas sama-sama ilmunya. Pasti dan sangat bermanfaat bagi kita. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga tadi apa yang kita bahas, kita cerna hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Meladia Rahman dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.